Kembali lagi kita ke pertemuan kedua dari MUN kelas ini ya. Kemarin aku ingin nge-recap sedikit. Di 2 hari yang lalu, entah itu session A dan session B, kita sudah sedikit mempelajari bagaimana MUN itu secara umumnya, dan bagaimana aku sudah mengelaborasi perbedaannya dengan sedikit public speaking dengan secara general, speech competitions, dan bahkan debate kan. Dan dari dan dari selain daripada itu, nggak hanya kita sudah mengenal prosedur awalnya, yakni roll call dulu, yakni seperti presensi itu, dan kemudian JSL, yang dimana itu merupakan suatu sesi atau suatu list pembicara yang semua pembicaranya akan membicarakan tentang hal-hal umum, atau dalam tanda kutip yang kayak aku bilang kemarin-kemarin itu adalah sesi dalam tanda kutip perkenalan diri sebagai delegates. Lalu juga aku udah sedikit mengasih tahu teman-teman bagaimana caranya dalam mengatur atau memanage uh, cara debat teman-teman dan menstrukturisasi cara speech teman-teman ketika akan mendeliver speech nantinya gitu loh. Dan sekarang kita akan melanjutkan materi kita ke berkaitan dengan prosedur-prosedurnya, yakni kita akan membahas soal moderated caucus, yang kedua adalah unmoderated caucus, dan yang ketiga nanti kita akan sedikit mengulik bagaimana kita melakukan riset itu akan suatu isu gitu loh. Tapi pertama-tama kita akan langsung mulai ke bagian moderated caucus dulu aja. Oke, wait a minute. Nah teman-teman, kan sembari menunggu kok reconnect ya. Nah, kan habis roll call itu kan tadi presensi general speakers, ada suatu sesi untuk berbicara secara umum. Kan ketika di GSL itu kita sudah menyampaikan kira-kira spesifik agenda apa sih yang mau kita bahas atau kita prioritaskan sesuai dengan kepentingan negara kita atau sesuai dengan kapabilitas dari negara kita gitu loh. Sebagai contoh, misalkan ya, tadi kemarin kita mengangkat topik soal di yang session A, mengangkat topik soal climate change. Terus teman-teman melihat kalau dari segi climate change ini yang paling penting kita bahas terlebih dahulu adalah proses identifikasi permasalahan gitu loh. Nah, maka oleh karena itu, ketika di GSL kita sudah menekankan betapa pentingnya data collection sebagai salah satu contoh, di moderated caucus kita bisa mengangkat mosi yang berkesesuaian dengan apa yang kita bilang di GSL, agar kemudian terjadi perdebatan awal, kembali lagi terjadi perdebatan awal untuk menentukan arah debate-nya, dan kita agar menjadi lebih struktural dalam mencoba menjawab suatu permasalahan begitu loh. Dan di dalam moderated caucus oke. Dan di dalam moderated caucus itu nantinya akan ada mosi-mosi. Mosi ini ya lebih kurangnya sama dengan kayak yang di apa? Sama kayak yang di debate gitu loh. Bedanya kita, kalau misalkan teman-teman lihat nanti di slide, itu mengandung subtopik, total time, dan waktu berbicara, each speaker time. Jadi tuh konteksnya gimana sih? Moderated caucus itu berarti suatu caucus atau suatu sesi perdebatan yang dimoderasi. Pengertian basicnya dulu seperti itu gitu loh. Dan ketika suatu perdebatan itu dimoderasi oleh chairs, berarti harus ada spesifik subtopik yang harus kita bahas agar tujuan dari caucusnya itu bisa lebih terarah. Dan di sini, nah,
Nah, kan di sini teman-teman bisa lihat to make the debate more organized on the specific subtopic. Kembali lagi untuk mengetahui arah perdebatan kita tuh kemana dan tidak jumpy. Akan sangat disarankan ketika mengangkat mosi tersebut itu disesuaikan terlebih dahulu dengan agenda secara umumnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah misalkan ketika membahas sesuatu itu kita harus mulai dari topik yang paling fundamental, entah itu kembali lagi yang kayak aku bilang identifikasi permasalahannya, entah itu dari segi ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, atau yang kedua dari segi pengumpulan data, atau ketiga dari segi pas national action apa atau kontribusi nasional apa yang sudah kontribusi nasional apa yang sudah diberikan oleh negara tersebut gitu loh. Jadi umumnya ada tiga. Yang pertama tadi adalah pengumpulan data, kedua identifikasi permasalahan dari berbagai bidang atau aspek yang teman-teman lihat itu indikatornya penting. Yang ketiga adalah past national action atau kontribusi nasional apa yang udah diberikan, dan satu lagi dari seluruh action atau seluruh hukum internasional, misalkan apakah ada loopholes atau kesalahan-kesalahan yang mungkin saat perdebatan sekarang ini yang teman-teman ikuti itu perlu ditambal bahasanya, ditambal atau diubah agar peraturan tersebut tidak menjadi semacam peraturan yang cacat gitu loh, kayak gitu. Dan karena ini emosi, nah ini maka maka dari itu roll call itu penting kan tadi kan, karena dari roll call kemarin yang aku jelaskan kan um, untuk mengetahui berapa sih jumlah delegates yang hadir di dalam suatu pertemuan. Dan karena nanti dari sekian delegates itu banyak mosi yang akan diangkat, yang bisa diangkat dari masing-masing delegates, chair itu bakalan memilih misalkan maaf, dari misalkan chair bakalan nanya nih, pertama nih prosesnya kayak gini. Anggapnya habis JSL nih, that remarks the end of that particular JSL, and now we would like to move on to the formal debate. Yang tadi adalah sudah menandai bahwa akhirnya dari JSL, dan kita akan masuk ke formal debate. Are there any points or motions on the floor? Apakah ada points atau mosi di dalam pertemuan ini? Misalkan ada 5 orang yang ngangkat tangan gitu loh, dan chair akan memilih tiga tiga orang untuk mengangkat mosinya, tapi milihnya tetap satu persatu gitu loh. Karena kalau misalkan anggaplah ada 10 orang yang angkat tangan kan tidak menghemat waktu gitu loh. Maka oleh karena itu chair bakal memilih maksimal 3 biasanya. Nah, masing-masing orang ini nantinya um, akan mempropose subtopik yang berbeda atau sesuai dengan kepentingan mereka mungkin, dengan waktu yang berbeda pula, agar menentukan kira-kira berapa lama sih dari suatu mosi itu akan berlangsung, dan akan ada berapa orang gitu loh di dalam suatu mosi. Dan barulah setelah itu kita akan voting untuk menentukan mosi mana yang pas gitu. Nah, ini adalah cara untuk mempropos suatu mosi ya teman-teman ya. Jadi formatnya itu adalah subtopic, total time, dan each speaker time. Jadi sebagai salah satu contoh di sini, delegates of France would like to propose a moderated caucus for 10 minutes total time and 1 minute speaking time, each with the topic of the root causes of the issue. Itu rada versi panjangnya. Sedangkan kalau misalkan kita bikin lebih pendek sebagai salah satu contoh, bisa menggunakan ini teman-teman. Delegate of your country's name would like to propose
an MC for wait ya. Oke, maaf. Oke, maaf, laptopku agak reconnect lagi, selalu jadi permasalahan. Delegates of your country's name would like to propose an MC for 10 to 1, misalkan gitu. Tadi kan agak terlalu panjang nih. Kenapa for 10 minutes total time and 1 minute speaking time each with the topic of bla 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 bla. Itu kan sebenarnya lumayan menguras waktu sih. Jadi ini ada cara yang lebih hematnya gitu. Agar bisa langsung gitu, dan biasanya cheers juga bakalan ngerti kok kalian tuh ngomongin ngepropose jenis mosi apa, waktu dan waktunya berapa gitu. Misalkan gini, 10 to speaking time with the topic of oke. Nah, oke. Jadi formatnya kembali lagi teman-teman, delegates of your country's name, delegate of Indonesia would like to propose an MC atau a moderated caucus for 10 minutes sebagai total time-nya to 1 minute speaking time. Berarti masing-masing pembicara akan mendapatkan waktu 1 menit with the topic of apa gitu. Sekarang apa sih maksud dari total time dan speaking time itu gitu. Nah, kan tadi total time-nya itu 10 menit, speaking time itu 1 menit. Itu tinggal dibagi aja. Berarti suatu mosi itu total waktunya akan berlangsung selama 10 menit. Dengan masing-masing pembicara memiliki hak untuk berbicara selama 1 menit. Ya berarti tinggal bagi 10 bagi 1. 10 bagi 1 berapa? Berarti ada 10 speaker yang nantinya dapat bergabung di dalam di dalam mosi tersebut. Itu tergantung dari kemudian bagaimana teman-teman bisa, sebentar ya, sorry. Oke. Itu tergantung dari teman-teman mau nge-propose-nya itu atau pembagian waktunya itu kayak gimana sih. Nah, jadi kalau pembagian itu maksimal adalah 20 menit. Total waktu itu biasanya akan suatu mosi itu maksimal 20 menit. Sedangkan untuk speaking time itu maksimal ada 2 menit. Jadi suatu mosi yang paling lama yang bisa teman-teman propose itu adalah 20 menit total waktunya dengan 2 menit maksimal waktu masing-masing pembicaranya kayak gitu. Berarti ada 10 speakers nantinya. Nanti akan ada 10 speakers dan kemudian masing-masing pembicara akan mempunyai waktu 2 menit masing-masing gitu loh. Untuk Tarin, BTW boleh jadikan laptopku co-host nggak? Halo Tarin. Halo Kak, tunggu sebentar. Oke. Dah. Sorry ya, host disable participant soalnya. Kakak boleh coba share screen sebentar. Ini, Oke, udah bisa. oh, oke. Oke. Thank you so much. Nah, gini ya, untuk basic awalnya. Maaf, ini teman-teman masih prosedural. Ntar yang agak lebih substantif atau berkaitan dengan riset apa segala macam akan ada di akhir kelas ini nantinya kita bahas. Jadi 10 minutes total time.
1 minute 1 minute ST sama dengan 10 people. 10 minutes total time, 1.5 minute speaking time, 10 people gitu. Dengan peraturan bahwa gini, waktu minimal speaking time itu 30 detik. Dan maksimal 2 menit. Waktu mosi, waktu total time minimal itu biasanya tidak ditentukan, maksimal 20 menit. Oke. Nah, maksimal 20 menit dan total time harus dapat dibagi rata dengan speaking time. Oke. Nah, maksudnya apa? Misalkan ya, teman-teman nge-propose suatu mosi cuman 5 menit misalkan, total time-nya 5 menit. Speaking time-nya kita bilang 30 detik masing-masing pembicara. Agak jahat sih karena waktunya terlalu bentar sebenarnya. Ya itu berarti ada sekitar 10 berapa? 2 4 oke, ada 10 orang gitu loh yang akan ngomong di mosi tersebut. Selama kemudian waktunya itu dapat dibagi. Contoh yang nggak dapat dibagi itu misalkan total waktunya 11 menit, terus teman-teman ingin ngebagi rata itu dengan speaking time 2 menit, nggak bisa. Masa tiba-tiba ada orang ke-6 itu yang ngomong di mosi tersebut cuma 1 menit doang, kan 11 bagi 2 nggak terlalu bisa gitu, nggak bisa dibagi habis gitu. Jadi ya dibaginya harus pintar, misalkan 15 menit dibagi 1,5 ya berarti 10. 18 menit total time, terus waktu speaking time-nya 1,5 ya berarti ada 12 speaker. 19,5 menit terus dibagi 1,5 berarti ada 13 speaker. Ya tinggal hitunglah atau tinggal gunakan recording in progress. Tinggal gunakan matematika kalian aja nantinya ya. Kayak gitu. Penekanan selanjutnya, kenapa kemudian waktu tersebut penting gitu. Karena ini akan menentukan mosi mana yang paling disruptif. Paling disruptif itu yang paling penting secara prosedur. Sebagai salah satu contoh, nih, most disruptive motion dilihat dari pertama, jumlah delegates yang dapat ditampung. 2, total waktu bicaranya. Jadi misalkan aku sebagai contoh secara urutan nih, aku nanya, delegates, ada any points or motions on the floor? Terus aku ngelihat Kenisha, Tarin, sama Peter ngangkat tangan gitu. Dan aku milih Tanisha duluan misalkan. Ini secara urutan ya. Kenisha bilang MC 10 to 1, topiknya apa gitu. Terus Tarin memilih MC 15 to 1 dulu gitu. Dan Peter MC 12 misalkan 9 to 1. Nah, apakah kemudian mosi yang di voting terlebih dahulu adalah Kenisha? Jawabannya enggak. Karena kenapa? Karena mosinya Kenisha itu cuman terdiri dari 10 speakers. Ingat peraturan pertama, most disruptive motion itu dilihat dari jumlah delegates yang dapat ditampung atau total time-nya.
Jadi kalau secara peraturan yang akan di vote terlebih dahulu adalah ini, di vote pertama yang, nah itu tinggal kalian secara urutan aja tarin gitu, tarin dulu yang pertama, dan apakah setelah tarin yang merupakan proposer kedua akan lanjut ke proposer ketiga. Jawabannya enggak, kita tetap harus ngelihat secara jumlah delegates yang dapat ditampungnya. Berarti kita setelah tarin, anggaplah mosinya tarin gagal, barulah kita ke mosinya Kenisha. Second, anggaplah gagal juga, baru kita ke mosinya Peter gitu loh. Gitu teman-teman. Nah, gimana kak kalau misalkan ternyata kita udah ada 3 mosi nih, tapi mosinya tarin udah lolos gitu. Anggap mosinya tarin lolos. Jawabannya untuk terus gimana mosi yang lainnya? Jawabannya adalah mosi dari Kenisha dan Peter tadi ya hangus, karena kita akan langsung membahas mosinya dari tarin kayak gitu loh. Nah, oke, tambahan lagi, mudahan masih bisa nangkap ya. Anggap gini, tadi Kenisha 15 to 1, tarin 15 to 1.5. Terus ini Peter pakai 10 to 1. (15 speaker, 10 speaker, 10 speakers. Kita tukar aja. (15 to 1.5). Nah, anggap kayak gini. Yang duluan yang mana? Jawabannya yang duluan adalah mosinya tarin lagi. Terlepas dari Kenisha itu yang ngangkat atau yang mosinya diterima terlebih dahulu. Jawabannya apa? Jawabannya kenapa? Karena peraturannya ini teman-teman. Ingat, yang pertama yang diperhatikan itu adalah jumlah delegatesnya. Paling banyak siapa sih? Nah, karena tarin yang paling banyak berarti dia yang pertama di vote. Terus antara Kenisha dan Peter kan sama-sama nih jumlah speakersnya 10 nih. Ingat, oh jumlahnya sama atau total time-nya sebenarnya nggak sama, tapi jumlah delegatesnya sama. Yang kita lihat selanjutnya adalah total waktu bicaranya. Yang paling lama siapa? Yang paling lama kan Kenisha. Berarti kalau Kenisha yang paling lama waktunya, berarti dia yang akan di vote terlebih dahulu, dan mosinya Peter akan di vote paling terakhir. Jadi waktu ini nggak hanya berguna nantinya teman-teman. Oke. Waktu ini nggak hanya berguna untuk teman-teman mengukur kira-kira teman-teman tuh cukup nggak sih ngomong misalkan di mosi yang speaking time-nya itu 1 menit atau 1,5 menit, atau merasa terlalu panjang nih mosinya itu ngomongnya selama 2 menit misalkan gitu. Dan ketika mempropos mosi pun, anggaplah musuhnya teman-teman di dalam MUN tersebut ke notice duluan gitu untuk ngangkat mosi. Caranya gimana agar mosi teman-teman bisa di vote duluan? Ya mainkan dari segi waktu tadi. Nah, di sini kan mulai main strateginya gitu loh agar kita dapat di vote duluan. Kan lumayan what a bummer juga sih kalau ternyata mosi dari musuh kita itu malah di vote duluan. Jadinya kita malah ngebahas topik yang dia sukain gitu loh. Kayak gitu. Sampai sini teman-teman, apakah ada pertanyaan terkait mosi moderated caucus tadi secara umum? Silakan langsung unmute aja. Dan seperti biasa kita akan mencoba masing-masing dari kalian untuk ngangkat mosi ya. Ini fokus ke ini ya. Misalkan aku nanya delegates of Tarin, terus Tarin bilang jawabnya yes chair, delegate of
delegate of Papua New Guinea, PNG would like to propose an MC for 15 minutes to 1.5 with the topic of apa gitu. Oke. Tetapi sedikit peraturan, jangan menggunakan 10 to 1 dan 20 to 1. Oke. Biar teman-teman bisa mencoba terbiasa untuk menggunakan jumlah waktu yang lain dan speaking time yang lain. Oke. Udah siap? Ada pertanyaan dulu sebelum kita praktik biasa? Nggak ada kan? Oke. Now delegates, that remarks the end of this particular GSL, and we would like to move to the formal debate. Kita akan masuk ke formal debate. That's why, are there any points or motions on the floor? Yes, delegates of Dewi, what is your motion? Delegates of Japan would like to propose an MC for 15 minutes total time and 1.5 minutes speaking time, each with the topic of climate change. Tadi sorry, waktunya berapa? 15 minutes 15 minutes. and 1.5 speaking time. With the topic of? With the topic of maybe climate change. Climate change. Oke. Terus delegate of Vega. What is your motion, delegate of Vega? Vega Widya. Nih, pasti contekannya. Sorry. Delegate of UK would like to propose an MC for 24 minutes to 2.5 with the topic Topiknya apa aja? Nggak apa-apa, yang simple aja. global warming. Global warming. Pembagian waktunya berapa tadi? 1.5? 2.5. Oh, 2.5. Gini. Nah, jadi gini ya tadi ya Vega ya. Untuk waktunya bisa dilihat peraturannya waktu Nah, waktu total time-nya itu maksimal 20 menit ya. Speaking time itu maksimal 2 menit. Jadi kalau 2.5 itu nggak bisa ya. Oke, sedikit ini aja informasi mengingatkan lagi. Speaking time maksimal 2 menit. Minimalnya adalah 30 detik, paling umum aja. Sedangkan untuk total time itu minimalnya mau 2 orang kayak atau 4 orang itu terserah, tapi intinya maksimalnya adalah 20 menit. Diingat ya teman-teman ya. Dan lanjut kita delegate of Agnes, what is your motion? Boleh minta contekannya? Delegates of Ireland would like to propose an MC for 18 to 1.5 with the topic of plastic. Oke. Ireland 18 to 1.5 plastik. Anggaplah plastic usage lah ya. Nah, sebelum itu aku mau nanya ke siapa ya? Ke Abigail deh. Abigail, tadi setelah penjelasanku yang ini, nah kan ada nih jumlah delegates yang dapat ditampung. Most disruptive motion atau motion yang paling penting itu dilihat dari 1 ini, 2 ini. Menurutmu di antara 3 mosi ini yang akan di vote duluan apa? Kalau misal jawaban salah nggak apa-apa kok. Menurut pemahamanmu tadi aja gimana? Yang harusnya di vote duluan.
Ya harusnya yang UK. Hmm, 20 kedua. Ganti. Oke, mm-mm. Harusnya berarti Ireland dulu. Ya ganti, maaf ya. Oke, Ireland dulu. Terus yang kedua kira-kira siapa? UK. UK. Terakhir Yang berarti ketiga Japan ya. Oke, nice one. Udah benar ya, apa Abigail ya. Ingat ini antara dua ini, walaupun ini kayak terkesan lama banget, kok 2 menit gitu, kok 20 menit. Tapi yang paling banyak nampung tetap yang ini, Ireland ya, 13 isinya. Terus di antara ini kan ini sama-sama 10 nih isinya. Tapi yang paling lama mana? Yang UK, terus baru Japan kayak gitu. Walaupun tadi siapa? Si Dewi yang nge-propose duluan gitu loh. Oke. Kita lanjut ke kita ntar kalau semuanya agak ngebahas makan waktu lama nggak sih? Nah, aku nanya gini aja deh. Ada any points or motions on the floor? Please raise your hand. Siapapun. Wait. Aku ngebuka aplikasinya dulu. Kita pakai yang asli ya. Yes, delegates of Kenisha, what is your motion? The delegate of Switzerland would like to raise a motion for moderated caucus for the duration of 15 to 1.5. Wait. Topic. Sabar. Aku nambahin negaranya dulu. Oke, maaf ya. Switzerland. Speaking total time? 15 to 1.5. Maaf. Ya benar. 15 to 1.5. Okay. With the topic of the importance of technology in healthcare. The importance of Technology in healthcare. And healthcare. Thank you so much. In healthcare. Oke. Pas banget emang negara Switzerland fokusnya kesehatan ya. Thank you so much Kenisha. Next delegate of Peter tadi yang angkat tangan dulu. Delegate of Peter. Delegates of Singapore would like to propose an MC for 20 minutes to 1 minute of speaking time with the topic of tackling mental health in this COVID-19 pandemic. Sorry. How long? 20 to 1.20 to 1. 20 to 1, okay. With the topic of mental health? Tackling mental health in this COVID-19 pandemic. Tackling mental health. Oke, bilang aja amidst the COVID-19. Amidst the pandemic lah ya. Oke. Last delegate of Karisa, what is your motion? Delegate of Ukraine would like to propose an MC for Wait, nambah negaranya dulu. Maaf. Okay, for 15 to 1 with the topic of economic challenges at war. Okay. Economic challenges at war. Nah, dapat kita lihat tadi Peter yang kedua, tapi secara urutan di sini langsung otomatis dia sebenarnya itu langsung ke urut mosinya Singapura atau mosinya Peter yang akan di voting duluan gitu loh. Nah, Tapi Mister kayaknya screen-nya belum berubah nih. oh iya betul. Tapi aku sambil menjelaskan maknanya. Oke, aku sambil elaborasi aja ya. Kalau di dalam aplikasi Moon Coordinated ini akan langsung secara otomatis berurutan yang mana yang paling disruptif mosinya.
Dan sayangnya adalah terlepas dari mosi tersebut penting banget atau enggak, tapi kalau ternyata memang tidak pas ketika memang secara urutan prosedurnya itu eh, emang harus ditempatkan terakhir, ya berarti yang terakhir gitu loh. Misalkan kalian ngebahas topiknya climate change, yang satu ngebahas global warming, yang kedua ngebahas misalkan teknologi untuk menangkal global warming, yang ketiga ngebahas kenapa ayamnya KFC lebih enak daripada McD misalkan gitu loh. Tetapi mosi yang ketiga ini paling disruptif gitu loh, paling penting secara prosedur karena waktunya paling banyak misalkan. Dan delegates ternyata mendukung mosi tersebut, ya mau nggak mau pas gitu loh, padahal mosinya nggak penting atau nggak berkaitan dengan topik utama. Nah begitulah uh, sedihnya perpolitikan, entah itu di Amiens atau di dunia nyata, mau gimana pun itulah ya. Nah sampai saat ini apakah ada pertanyaan teman-teman tentang MC atau topik itu kayaknya harus gimana sih dan sebagainya? Going once, going twice, going twice. Oke. Sir, aku mau nanya. Mhm. Kalau misalnya kan sekali itu di raise motionnya, misalnya topiknya, subtopiknya apa gitu, terus habis itu kalau misalnya selanjutnya ada yang propose something similar tapi di reword gitu, boleh nggak? Secara nggak boleh karena biasanya chair udah lumayan ngenotis. Jadi kalau ngelihat topiknya sama, antara nyuruh ganti topik orang tersebut atau di retract atau ditarik kembali, karena percuma dong kita nge-vote mosi yang sama terus kalau gagal, yang pertama gagal ya yang kedua masa tiba-tiba lolos tuh aneh juga sih gitu loh. Jadi lumayan buang waktu, mending yang beneran beda kayak misalkan 3 hal ini gitu loh. Satunya tackling mental health, yang kedua teknologi, yang tiganya economic challenges. Perbedaan inilah yang nantinya menunjukkan oh masing-masing negara ini prioritas kemana gitu loh. Nah akan lebih bagusnya kayak gitu. Paham? Atau ada pertanyaan lanjutan atau nggak paham? Nggak paham. Oke. Teman-teman yang lain? Nggak ada. Kalau nggak ada, nih ya. Motion should be simple. Jangan tiba-tiba ketika masih mosi-mosi awal, tiba-tiba teman-teman ngangkat kayak ngebahas pendidikan gitulah ya. Sorry. Ya, anggaplah ngebahas pendidikan. Terus langsung ngebahas ke bagian funding mechanism atau cara mendapatkan pendanaannya. Itu agak terlalu tiba-tiba loncat sih. Karena kita ngelihat dulu pendidikan ini permasalahannya di mana, misalkan infrastructure atau akses kah, atau quality of the educators kah, quality of the teacher, quality education-nya kayak menjadi permasalahan dan lain sebagainya. Itu dulu lah. Atau misalkan the accessibility of education kan lumayan simpel. Dan juga dan juga jangan tiba-tiba misalkan karena teman-teman tahu bukan berarti orang lain tahu. Ya, ini prinsip. Karena teman-teman tahu bukan berarti orang lain tahu. Misalkan ngangkat mosi tiba-tiba the evaluation of EMIS gitu. Membahas education. EMIS itu Education Management Information System. Kan orang-orang nggak tahu gitu lah. Bisa jadi ada orang yang nggak tahu EMIS itu apa pada awalnya. Dan kalau misalkan ingin mengangkat mosi yang sudah lebih spesifik seperti itu harus harus dengan ada pembawaan dulu lah. Pembawaan itu dari segi teman-teman ini sudah menjelaskan ketika GSL, ketika mosi-mosi awal di moderated caucus, teman-teman sudah mulai menyebutkan terms-terms itu ketika berdebatnya. Dan misalkan sudah ketika berdebatnya itu udah menyebutkan terms itu dan orang lain sudah familiar, barulah bisa dibikin mosi sendiri lagi nantinya kayak gitu. Don't say do not jumping agenda. Dan ya itu tadi harusnya berurutan, walaupun secara politis memang terkadang sedih yang
influence yang lebih banyak, terkadang ya itulah yang menang gitu loh, terlepas dari penting atau enggaknya suatu musik tersebut. Jangan redundant, easy to be understand, dan ini sisanya lumayan self explanatory lah, kayak gitu. Nah, satu ya, lupa aku. Misalkan kita ngevote nih Singapura, terus lolos nih ya, ada 20 orang nih lolos. Chair itu bakalan nanya, delegate of Singapore, would you like to speak first or last? Apakah delegate Singapura mau berbicara pertama atau terakhir? Kayak gitu. Kalau misalkan terakhir, oke, silakan, berarti antar terakhir. Dan Chair bakalan nanya, ada any delegate who would like to be added before the delegate of Singapore? Apakah ada delegasi lain yang ingin berbicara sebelum delegate of Singapore? Misalkan Brazil duluan, Australia duluan, sampai akhirnya 20 list, barulah yang terakhir tadi adalah Singapura, kayak gitu. Dan konsepnya sama ya teman-teman ya. Kalau misalkan jadi pembicara terakhir, itu akan sangat disarankan untuk merangkum, kayak gitu. Jangan tiba-tiba udah tahu nih jadi urutan ke-20, tapi masih terlalu mengulangi apa yang dibicarakan delegate sebelumnya. Jadi lebih mending dirangkum dan kemudian tekankan apa yang harus dilakukan setelahnya, entah itu dalam bentuk agenda apa yang lebih baiknya untuk dibahas, atau measure atau mekanisme apa yang teman-teman propose yang hingga akhirnya itu dapat menjawab seluruh permasalahan yang sudah disampaikan dari delegates seperti itulah. Nah, udah paham semuanya atau ada yang dibingungkan terkait mosi? nggak ada. Oke, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya, tetapi masih menunggu lagi laptopku yang error. Mohon maaf ya guys, laptop kentang. Moderated caucus adalah caucus yang dimoderasi. Dan kalau misalkan unmoderated caucus, ya berarti kebalikannya. Tidak dimoderasi oleh chair. Visualisasinya itu bisa dilihat dari yang kanan ini. Beda dengan GSL dan moderated caucus. Kan tadi ada speakers listnya kan, berurutan. Tadi yang ngomong pertama harusnya Australia duluan, Brazil, Ukraine misalkan, China, baru Singapura misalkan. Berurutan dan Chair akan bergantian gitu loh, kayak yes, delegate of Australia kelar ngomong, terus thank you delegate of Australia, next to speak delegate of Ukraine misalkan gitu, berurutan, dan itu dimoderasi oleh chair. Sedangkan informal unmoderated caucus itu nantinya teman-teman boleh kayak gontok-gontokan, dalam artian chair nggak akan memoderasi siapa yang harus berbicara duluan. Jadi kayak Karisa tiba-tiba, hey delegate of Peter, I would like to ask about your solution beforehand. Do you think that it is really effective? Terus anggaplah kayak Nisha tiba-tiba nyot, no delegate of Karisa. Actually delegate of Peter already explained it very comprehensively, bla 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 bla, and that's why you never ask about its efficiency, misalkan kayak gitu-gitu. Tanpa harus ada yang memoderasi. Nah, gunanya apa? Moderated caucus ini untuk melakukan negosiasi gitu loh. Dan kalian kalau di offline, MUN yang offline, kalian tuh akan berdiri di tempat duduk, akan boleh bergerak gitu loh, nggak hanya duduk di tempat duduk kalian, tetapi boleh kayak nyamperin delegates lain yang ada di seberang kalian kah, di samping kalian, untuk ngobrol secara bebas, dalam artian melakukan negosiasi. Ingat, tetap dalam bahasa Inggris, kayak gitu. Dan di sini only contain total time, karena emang di unmoderated caucus itu semua permasalahan itu bisa dibahas. Gunanya unmoderated caucus itu tadi negosiasi. Negosiasi untuk apa sih? Anggaplah ketika moderated caucus, chair itu udah banyak angkat mosi nih. Udah menerima banyak mosi, tapi gagal mulu. Nah, disinilah unmoderated caucus berperan untuk menentukan kayak misalkan dari Tarin, kayaknya kita harus ngebahas A dulu deh baru ke B. Jadi ntar Tarin sama aku sama delegates yang lainnya, kita ngangkat mosi ini dulu aja ya, mosi yang berkaitan dengan A dulu aja ya gitu.
kalau misalkan terjadi stuck gitulah anggapannya, yang stuck di dalam debate. Unmoderated caucus akan membantu teman-teman untuk lebih berdiskusi secara bebas gitu loh dengan delegates lainnya. UMC usually for making a block dan drafting. Drafting itu nanti akan gue balas, dan memaking blocks itu ya membentuk aliansinya kayak gitu. Nah, makanya di sini simple sekali. Delegate of country's name would like to propose unmoderated caucus atau UMC for 20 minutes. Total time-nya aja, nggak usah pakai speaking time kayak gitu. Karena ketika 15 menit tadi, misalkan delegates, you may have your 15 minutes of unmoderated caucus. Kalian boleh memiliki 15 menit unmoderated caucus. Unmoderated caucus starts now. Unmoderated caucusnya mulai dari sekarang. Itu ntar biasanya kalau apalagi offline, online, itu rebut-rebutan siapa yang mau ngomong kayak gitu. Maka oleh karena itu penting untuk kalian tahu untuk mengambil momentum, bahasanya ya. Ingat, mengambil momentum akan sedikit beda dengan nge-cut off delegates lain gitu loh. Memang terkadang susah untuk membedakannya, karena takutnya misalkan ya waktunya cuma 15 menit nih untuk unmoderated caucus, tapi kok misalkan delegates ini ngomongnya lama sekali, 3 menit buat dia sendiri gitu loh. Ya mending kalau kayak gitu rada di cut off aja, atau kayak hey delegates, could you please let the others to talk misalkan, and we think that the delegate of Carissa and Kenisha have another concern, and could you please let the delegate of Carissa to talk first and then try to explain the problem, and after that we would like to entertain Kenisha to speak so that we could compile all of the problems and then try to devise a proper policies misalkan gitu. Kita harus nge-compile seluruh permasalahan agar kita nanti tahunya mau bikin policy atau kebijakan yang kayak gimana gitu. Tunggu dulu ya delegates yang ini yang kebanyakan ngomong misalkan gitu. Ambillah momentum tersebut, apalagi untuk online memang sangat susah gitu. Nah, be diplomatic. Sama ketika dengerin orang curhat ya guys. Lihat sih, apakah kalian itu adalah pendengar yang baik gitu loh. Di dalam MUN kalian bisa membuktikan hal tersebut. Tapi ada juga ya kembali sama kayak orang curhat, apakah orang tersebut hanya ingin untuk didengarkan karena dia ingin mengeluarkan isi hati dia, atau yang kedua dia itu ingin didengarkan dan minta solusi. Itu ntar berbeda juga gitu loh. Sama kemudian ketika di MUN sedikit lah, yang delegates itu harus didengar gitu loh. Entah masalah kalian memberikan solusi atau enggaknya itu tergantung dari diri kalian. Ada juga sih yang kayak sok-sokan diplomatis, misalkan aku pakai Dewi nih ngejelasin, delegate of WOSPI, I do think that the problem lies within the technology gitu. Teknologinya itu sudah terlalu usang, teknologinya udah bekas apa segala macam. Terus aku bilang kayak, oh iya, concernmu nanti akan kucatat ya, dan teknologi ini nantinya akan kita bahas. Dan setelahnya aku malah nggak ngebahas teknologi gitu. Itu sering terjadi. Jadi pura-pura mendengarkan itu termasuk tipikal dari MUNer juga. Tapi hati-hati ya kalau misalkan kayak gitu. Kalau si Dewi tadi manut-manut aja ya berarti si Dewi kepengaruh sama ke-influence sama aku gitu loh. Kok mau-mau aja gitu ikut aku gitu, hanya karena misalkan aku lebih aktif ngomongnya atau semacamnya gitu. Mohon maaf ya dijadikan contoh kayak gini. Atau kemudian kalau ternyata aku kayak gitu dan Dewi sangat notice dan merasa irritated, dia bisa keluar dari aliansiku sehingga aku nggak mendapatkan dukungan nantinya karena aku terlalu egois. Itu bisa terjadi. Nah, maka penting kalau memang beneran dihimpun gitu loh, dan itu dalam bentuk diskusi. Kalau ternyata solusi seseorang itu kalian lihat sebagai suatu kekurangan, ya cari sama-sama bagaimana untuk membangun solusi tersebut agar menjadi lebih baik kayak gitu.
oh solusimu ini belum bisa masuk karena kekurangannya di sini ini. Bagaimana kalau kita ganti kayak gini? Itu akan lebih bagus gitu loh. Daripada hanya bilang kayak kita murni menolak. Tetapi banyak hati-hatinya nih. Hati-hatinya gimana? Anggap aku bilang, oh, delegates, do propose a program that we call as program HUSPI, misalkan gitu. This particular program is very comprehensive because it includes of data evaluation and monitoring and maintenance process gitu. Terus ada delegates lain, misalkan delegates of Abigail bilang, oh, delegate of HUSPI, mungkin kita bisa nge-include permasalahan tentang teknologi transfer of technologies gitu, TOT, agar kemudian maintenance itu dapat dilakukan, agar nggak hanya evaluasi dari, nggak hanya monitoring yang dapat kita lakukan, tetapi juga kita dapat memperbaharui kekuatan dari teknologi atau inovasi dari teknologi di suatu negara gitu. Kan itu adalah mekanisme yang berbeda kan. Aku ngebahas data evaluation sama maintenance tadi, dan si Abigail ngebahas soal teknologi transfer. Tetapi hati-hati dengan delegates yang misalkan bilang, anggaplah aku bilang ya, oh iya, delegate Abigail itu ide yang bagus. Bagaimana kalau nanti mekanismemu itu masuk ke bawah atas nama programku ya, kayak gitu. Kalau chairnya nggak notice atau nggak bagus, harshly speaking, kalau nggak bagus ya, chair itu atau delegates lain bakalan ngira, oh, transfer of technology tadi punyanya solusinya HUSPI ya gitu loh. Padahal yang nge-propose pertama siapa? Yang nge-propose pertama adalah si Abigail gitu loh. Jadi hati-hati kalau ternyata tiba-tiba mekanisme kalian yang bagus sedemikian rupa itu tiba-tiba masuk ke solusi atas nama solusi orang lain gitu. Maka kadang biasanya delegates yang lumayan powerful itu akan mempropose solusi yang punya namanya sendiri gitu loh. Yang mudah diingat kayak yang kita bahas di pertemuan pertama gitu. Listen to others and try to create block. Jangan unethical ya. Tidak boleh kemudian kayak terlalu blaming lah gitu lah. Kalau misalkan di high political council sih itu biasa terjadi sebenarnya. Tetapi tidak terlalu di encourage gitu loh untuk kalian terlalu menyalahkan, China kok kalian ngebunuh orang Uighur gitu. itu terlalu harsh dan tidak terlalu direkomendasikan ya teman-teman gitu. Oh juga aku lupa, dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua aku lupa menegaskan hal ini. Ketika kalian ngomong, jangan menggunakan I, first person pronoun. Jangan menggunakan first person pronoun karena itu merujuk kepada individu. Sedangkan kalian itu harus merefer diri kalian sebagai third person pronoun. Contoh, we as the delegate of Indonesia misalkan gitu, we would like to conclude, pakai we kan, the delegate of Indonesia would like to convey that bla 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 bla. Jadi menggunakan kata ganti orang ketiga gitu. Karena kalian merepresentasikan gak hanya individu tapi suatu negara yang isinya adalah populasi-populasi yang banyak, belum lagi kita ngomongin soal political actors di dalamnya, kayak gitu. Nah, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Aku ngeliat Matthew angkat tangan. Matthew? Gue bisa kedengeran nggak, Uspi? Ya. Gue pengen tanya, kalau misalkan kita address our delegation of a country as in kayak misalkan our country supports the idea, our country bisa nggak? Oh iya, ya bisa. Asalkan jangan first person pronoun tadi aja kayak I gitu. Atau me. Oke, got it. Oke. Untuk Karissa ada pertanyaan lagi? Masih angkat tangan kamu? Kalau pakai this delegate gitu bisa kan? Iya bisa. Betul. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi terkait misalkan strategi gitulah terkait untuk negosiasi atau berkaitan dengan MC tadi ya, Sabina? Sir, aku mau nanya, kalau yang tadi try to create the block itu tuh ada tips-tips atau trik-triknya gitu nggak? Atau emang the block itu ya akan terlihat sendiri saat kita bernegosiasi di UMC ini?
Ada 3 tahapan ya. Pertama, blog itu bisa kalian ketahuin dari riset. Entah itu riset pribadi atau riset dari study guide yang secara eksplisit bilang blog position kalian itu kayak gitu. Contoh, study guide bilang topiknya anggap Ukraine versus Rusia gitu. Ya USA tentu kan memihak Ukraine gitu. Dan di blog position, bagian blog positions di dalam study guide udah bilang kayak gitu, ya itu bisa menjadi salah satu patokan dan untuk melakukan riset lebih lanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian lihat dari perdebatan sebelum unmoderated caucus, kira-kira solusi negara mana sih atau stances negara mana sih yang kemudian sesuai dengan teman-teman gitu loh. Tetapi bukan berarti misalkan kita ngebahas, mohon maaf nih topiknya agak berat, Laut Cina Selatan, Laut Natuna. Teman-teman jadi Filipina, terus Cina itu dan terus ada delegate of China. Kalian sebagai delegate Filipina ngelihat China solusinya bagus gitu loh. Tapi sebenarnya solusi yang bagus untuk China tapi tidak untuk Filipina. Nah, itu jangan juga. Kalau misalkan kalian kayak gitu ya jangan ngikutin Cina dong gitu. Kecuali memang solusinya menjadi middle ground gitu atau menjadi jalan penengah untuk nge-resolve dispute antara Filipina dengan China misalkan kayak gitu. Nah, intinya adalah yang untuk kedua ngelihat dulu dari speech atau solusi atau stances ketika debate berlangsung, diiringi dengan hal pertama tadi, yakni berkaitan dengan riset kalian. Kalian meyakini, kalian melihat political alignment, arah politik atau arah kerjasama atau arah aliansi dari suatu negara itu cenderung kemana sih? Misalkan Indonesia Malaysia apakah bertengkar? Ya bisa jadi. Tapi kalau misalkan di konteks ASEAN, Indonesia sama Malaysia kan bersatu. Nah, pemahaman politik seperti inilah yang kalian harus riset lebih lanjut gitu. Apalagi kalau topiknya susah. Yang ketiga adalah di dalam unmoderated caucus tadi, ya kalian lah yang akan membentuknya. Pembentukan blog itu bisa terjadi sebelum unmoderated caucus. Ingat, kalau di dalam offline MUN itu kita bisa ngasih yang namanya notes gitu loh. Yang kayak apa sih? Sticky notes yang bisa kita kasih ke delegate di samping kita atau di seberang gitu loh untuk berkomunikasi. Kalau di online MUN kan gampang. Online MUN kan tinggal menggunakan chatbox pribadi gitu loh. Kayak aku tinggal ngirim pesan pribadi ke Sabina atau menggunakan WA untuk bilang, Sabina kayaknya kita kerja sama aja deh gitu. Nah, itu bisa terjadi. Dan kemudian ketika UMC kalian udah langsung berembuk aja, langsung berkumpul. Itu bisa terjadi. Jadi itu bentuk dari pre-negotiation process before the negotiation itself. Ya banyaklah ketika kalau di offline MUN itu lebih enak. Soalnya misalkan delegasi itu datang jam 7 gitu, mulai komses jam 8. Delegasi itu bakalan kayak kenal dulu, dari univ mana gini, oh negara apa, oh negara ini ya, kira-kira ntar gimana nih solusinya misalkan gitu. Itu udah bentuk pre-negosiasi tahu. Sama ketika aku bawa analogi contoh ya, kalau dari user gitu ke vendor, ini contoh yang agak berat. Dari misalkan suatu perusahaan yang ingin menggunakan jasa suatu vendor, pre-negotiation yang pertama itu adalah umum gitu. Ya Pak, bagaimana kabarnya? Kira-kira nih fokus programnya kayak gimana? Terus vendornya kira-kira kapabilitasnya gimana? Misalkan awal-awal kayak gitu. Oke. Oh ya, terima kasih Pak ya, vendor Bapak sudah menjadi yang terpercaya misalkan dan lain sebagainya. Barulah lanjut ke negosiasi kira-kira barang apa aja yang mau dibeli atau jasa apa yang mau digunakan dan agreementnya kayak gimana misalkan gitu loh, perjanjiannya. Begitu pula di MUN. Maaf ya, ini contohku agak banyak karena menyesuaikan dengan background kalian yang lumayan diverse dari SMP sampai yang udah kerja. Kayak gitu. Nah, apakah ada pertanyaan atau lanjutan tadi dari Sabina? Udah cukup menjawab mungkin? Berarti it's legal buat chat pribadi saat acara itu berlangsung. Oh betul, boleh banget. Oke, it's clear enough. Thank you. Oke, teman-teman. Nah, apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman yang lain gitu? Ingat ya, ketika bernegosiasi itu akan lebih bagus kalau misalkan terkadang memang
kepake sih istilah yang paling kenceng yang paling menang gitu. Karena biasanya orang tersebut yang dapat memoderasi, dalam tanda kutip dialah yang memoderasi gitu loh di dalam unmoderated caucus ini. Karena ingat ya, unmoderated caucus ini yang chairnya kan tidak memoderasi, justru dari delegatesnya kayak gitu. Itulah penting untuk meningkatkan kepercayaan diri agar kemudian dapat didengar oleh orang lain. Tetapi juga jangan lupa ketika kalian sudah didengar, jangan lupa untuk mendengar. Oke. Ini agak sedikit recap, termasuk juga untuk speech yang kemarin. Jangan lupa untuk grab attention, structure sudah ku kasih, dan clear and on point. Jadi speech kalian itu sudah terarah, tujuannya kayak gimana dan untuk nge-resolve apa gitu. Nah, dan sisa-sisanya ini nggak akan ku jelaskan secara banyak karena sebenarnya ini self explanatory dan termasuk juga dari penjelasan yang udah aku include di pertemuan pertama. Yang pengen ku tekankan lebih mendalam tuh adalah pengetahuan kalian dari tips melakukan risetnya gitu loh. Makanya di sini aku menggunakan 2 PPT berbeda ya. Oke. Nah, ketika kalian melakukan persiapan untuk MUN itu, tentunya riset itu adalah hal yang paling mendasar ya. Dan hal yang paling mendasar yang paling bisa kalian lakukan adalah country profile. Negara kalian itu kayak gimana sih? Dalam artian tidak perlu juga untuk melihat kayak misalkan populasi atau lokasi geografis. Misalkan kalian ikut MUN di Indonesia, terus ada orang yang jadi delegate Indonesia menjelaskan bahwa Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia gitu. Kalian kan pasti kayak apaan sih gitu loh. Itu sama juga berlaku kalau misalkan dengan konteks negara lain juga, terlepas dari kalian nggak tahu negara itu. Misalkan kayak Malta gitu, yang berada di laut Mediterranean gitu. Kecuali kalau memang ternyata itu berkaitan secara signifikan dengan topik, ya jelasin aja. Tapi kalau enggak ya nggak usah. Country profile ini itu lebih ke arah pattern atau pola mereka membangun hubungan luar negeri. Misalkan Indonesia itu kalau di dalam hubungan internasional atau politik luar negeri Indonesia itu ya, kali aja kalian bisa dulu pernah ngebaca di buku PPKN gitu, politik bebas aktif. Berarti bebas dari blok barat dan blok timur dan mencoba untuk aktif berkontribusi di dalam international community gitu. Itu patokan dari Indonesia. Tidak ada alignment mereka. Tetapi bukan berarti Indonesia itu nggak menutup hubungan dengan China atau Amerika Serikat sebagai salah satu contoh gitu loh. Terus USA itu ke negara lain kayak gimana sih? Tipikal delegate USA itu akan menunjukkan kalau dia tuh powerful, karena memang seperti itu gitu loh. USA itu pengaruhnya sangat besar. Misalkan ini ada istilah $1 1 vote. Jadi setiap kontribusi atau setiap sumbangan dari Amerika Serikat ke PBB itu menandakan mereka berhak sebenarnya untuk mendapatkan 1 vote gitu loh. Dan kontribusi Amerika Serikat di PBB sepanjang tahun memang tergolong besar tetap gitu loh, walaupun sudah agak berkurang. Nah, tipikal diplomasi mereka akan menunjukkan kekuatan mereka, bargaining point-nya. Mereka akan mencoba lumayan mengkerdilkan negara lain kalau nih, gua tuh punya privilege banyak gitu. Nah, itulah yang ditekankan USA. Kalau misalkan China akan menggunakan keuntungan ekonomi dia. Makanya ada debt trap kan, atau jebakan hutang mereka. Mohon maaf ya untuk teman-teman yang SMA atau SMP yang masih belum paham. Tapi ntar bisa dicari gitu loh. Intinya adalah mereka menekankan kekuatan ekonomi mereka gitu. Sama halnya kalau misalkan ada suatu keluarga yang mempunyai kekayaan yang lebih gitu, terus ingin
tanda kutip melakukan negosiasi terhadap usaha-usaha kecil. Ayolah, ini kamu omsetnya nggak terlalu banyak nih, saya beli aja ya kepemilikannya misalkan dengan harga 10M gitu. Tentu mereka akan tergiur misalkan pelaku-pelaku usaha ini. Kalau mereka tidak bisa kalau mereka tidak bisa mempertahankan argumentasi mereka, kenapa sih mereka harus mempertahankan kepemilikan mereka, misalkan kayak gitu. Nah, seperti itu yang harus dicari. Sama juga, apalagi kayak topik misalkan topik freedom of expression gitu, kebebasan berpendapat. Kalau kalian jadi negara Amerika Serikat atau negara Eropa sih ya agak lebih bebas lah aku bilangnya, walaupun tetap ada peraturan. Peraturannya, tapi tidak seketat misalkan kayak di Eritrea dan Belarus yang lumayan mereka itu terkekang lah jurnalismenya, sama konteksnya kayak Indonesia pada zaman Orde Baru. Ya koran-koran sih ada, tapi pemberitanya yang selalu ngebagusin pemerintah dan nggak pernah yang kayak mengkritik, sekalipun ada yang mengkritik itu langsung dicoret hitam gitu. Nah, negara-negara yang seperti itu yang kayak Orde Barunya Indonesia itu masih ada beberapa sampai sekarang, kayak aku bilang Eritrea tadi, dan Belarus yang lumayan sangat ketat gitu loh. Di Arabia dan Timur Tengah lainnya juga bisa jadi lebih ketat, apalagi kayak Afghanistan juga misalkan di Asia gitu, kayak gitu. Yang kedua adalah topik backgrounds dan status quo. Ketika melakukan riset terhadap topik background, bedakan ketika kalian melakukan riset untuk topik secara akademik dan MUN, karena akan beda. Misalkan ya, contoh saja nih, misalkan aku melakukan riset terkait ada topik nggak guys? Propose apa aja gitu? Topik apa aja gitu? Going once, going twice, going thrice. Oke, apa nih? Oke, sulit sekali. Nuclear proliferation in Iran ya. UN report. Aku biasanya akan mencoba mencari data itu dengan kata-kata khusus sih. Ini termasuk cara riset yang unik sih atau aneh ya dari aku sendiri. Aku akan menggunakan keyword PDF di terakhirannya, karena biasanya kalau PDF ini isinya itu biasanya report, terlepas dari ada UN reportnya gitu. Misalnya kita cari kayak gini aja, itu lumayan ada selain yang pakai research gitu ya. Akan ada penjelasan dari kayak beberapa entities ini gitu loh. Kelihatan kan itu yang FIS sama eBay gitu. Itu bisa dijadikan patokan gitu untuk pertimbangan riset kalian. Karena kalau aku mencari nuclear proliferation in Iran, biasanya yang muncul adalah berita. Kenapa kemudian berita agak sangat ku nantikan terlebih dahulu? Maksudnya ku prioritaskan ke nomor sekian lah. Karena berita itu adalah walaupun isinya fakta, tetapi juga ada news biasnya. Jadi kayak Al Jazeera terhadap USA, Amerika Serikat gitu akan sangat jelas kelihatannya. South China Morning Post itu media dari Cina, biasnya terhadap Amerika Serikat dan Filipina misalkan kayak gimana. CNN mengkritik Amerika Serikat sendiri juga kayak gimana gitu loh, atau CNN ke China dan lain sebagainya. Contoh yang paling gampang aja kayak CNN memberitakan COVID-19 itu bukan COVID-19 nyebutnya Chinese virus kan. Nah, itu kan bentuk biasnya gitu loh. Dan sebagai salah satu contoh, misalkan kita buka yang paling enak aja aku pakai UN report gitu. Kalian lihatlah ini perkembangan dari Iran itu kayak gimana sih? Apakah kemudian UN itu sudah bertindak? Misalkan ini Iran NPT gitu misalkan. Memang perlu ditambah juga dengan pengetahuan yang kalian punya sebelumnya sih.
Nah, misalkan kayak gini, kalian bisa ngeliat itu perkembangan Iran di nuklir itu apakah mereka sangat berfokuskan kepada senjata atau terhadap studi sekarang itu. Dan yang kedua, bagaimana nantinya pengolahan informasi kalian ini berguna untuk argumentasi kalian. Kalau kalian jadi Iran, terus ada terbukti nih kayak Iran menurut UN terbukti memiliki senjata gitu. Kalian jangan langsung mau aja kayak iya kita punya senjata dan kemudian kita salah gitu. Jangan gitu. Kalian nggak boleh kayak gitu. Kalian bilang aja ini bukan senjata, tetapi kemudian secara khusus ini adalah sistem pertahanan dari Iran untuk melakukan deterrence terhadap negara-negara barat gitu. Karena negara barat juga punya nuklir, kenapa kita enggak gitu loh. Ini kan bentuk penangkal ancaman kita gitu. Nah, interpretasikanlah informasinya seperti demikian gitu. Terus kalian ambillah kayak resolution. Masih belum kelihatan ya? Cukup kelihatan kah? Nah, kalau misalkan kalian jadi negara barat, kalian tinggal menggunakan legal basis seperti ini. Pilihlah yang paling relevan dan atau menurut kalian ini basisnya cukup kuat. United Nations Security Resolution. Resolusi itu berarti sudah keputusan. Bayangkan dari 15 negara Dewan Keamanan PBB, 5 negaranya adalah 5 negara kuat dan memutuskan soal itu. Berarti itu akan menjadi legal basis yang bagus gitu loh untuk kalau misalkan kalian jadi negara barat. Sedangkan kalau kalian jadi negara Iran, ya mau gimana? Bilang aja, kalau Joint Comprehensive Plan of Action ini sebenarnya tidak terlalu melibatkan Iran sehingga akhirnya terlalu bias terhadap terhadap mereka sendiri dan atau resolusinya tidak memperhatikan bagaimana Iran harus mempertahankan dirinya dari ancaman-ancaman nuklir dari negara lain, karena juga ada kan dari Irak gitu loh sebagai rival utamanya gitu. Dari sini apakah semuanya harus yang dibawa? Jawabannya enggak. Kalau misalkan tadi berkaitan dengan nuklir soal senjata, kebanyakan sih fokusnya ke bagian ininya aja. Berarti yang harus kalian lakukan selanjutnya untuk riset adalah kalian riset soal ini, kayak gitu. Kalaupun ngebahas soal the International Atomic Energy Agency, kalian harus tahu ini tuh relevan atau enggak. Karena secara khusus ini cuma pembahasan energi doang, tetapi mereka relevansinya misalkan adalah untuk memonitor ini perkembangan secara ilmu pengetahuan gitu untuk terkait penggunaan atom atau nuklir untuk energi. Kira-kira benar nggak sih misalkan Iran bilang itu ternyata untuk energi doang atau ternyata ke arah yang lain. Nah gitu. Report dari IAEA ini bisa di-refer ke Dewan PBB yang lainnya gitu. Misalkan soal persenjataan gitu untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Itu bisa gitu. Kembali lagi ke slide kita. Nah, dari situlah aku menyarankan tidak hanya pas international actions, termasuk yang tadi kan security resolution nih sebagai salah satu bentuk riset awalnya, tapi juga cara UN related factbook. Makanya tadi aku menggunakan kata kan UN reports itu bisa, atau misalkan UN reports on Iran's nuclear PDF. Misalkan kayak gitu, itu report dari UN itu lebih preferable menurutku, karena mereka nggak hanya mencoba mengidentifikasi permasalahannya entah itu secara akademik dan secara dunia nyata, tetapi langsung muncul kan yang kayak gini misalkan gitu loh. Tetapi juga mereka menunjukkan plan of action mereka itu kayak gimana gitu. Atau UNSC on Iran nuclear report gitu. Nah, langsung ada kan dokumen-dokumennya ini dan ada Iran publication-nya juga. Inilah yang lumayan penting
untuk kalian pilah gitu loh, dari sekian banyak informasi berkaitan dengan nuklir Iran, nggak hanya dari media tetapi juga aku sangat menyarankan dokumen-dokumen dari PBB-nya itu sendiri. Oke, tidak bisa dibuka. Kayak gini. Secara konteks ya, kalian tinggal ngeliat dokumen terbaru itu kayak gimana, dan dokumen yang paling fundamental itu yang mana gitu loh. Apakah kemudian misalkan kita ngebahas yang paling fundamental itu kebebasan berpendapat itu berdasarkan undang-undang apa misalkan gitu ya. Kalau secara fundamentalnya UUD 1945 dong gitu loh. Dan secara ideologis Pancasila gitu. Tetapi kalau kita menggunakan kayak harusnya kita bebas dong untuk berpendapat di masa pandemi dan melakukan demo. Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Kita tidak boleh hanya langsung mengandalkan UUD 1945 secara langsung, tetapi ingat kalau ada undang-undang lain yang terbaru, misalkan undang-undang tentang public health emergency gitu loh, yang lumayan menekankan bahwa kalau kebebasan berpendapat itu bisa direpress atas dasar public health emergency, misalkan kayak COVID-19 kan tidak boleh orang-orang keluar atau berkumpul secara kayak gimana gitu. Oleh karena itu kebebasan berpendapat akan dialihkan dalam bentuk yang lain kayak gitu. Dan ingat aja docs.un, UN Docs. Nah, salah satu website yang bagus nih untuk ini undocs.org kalau nggak salah. Ini yang isinya dokumennya itu, ingat ya, di dalam PBB itu isi dokumen itu nggak hanya resolusi tetapi juga statement, pernyataan dari suatu presiden, entah itu presiden suatu negara atau presiden yang memimpin dewan PBB tersebut, atau pendapat-pendapat dari aktor-aktor lain seperti aktor non negara gitu loh. Dan sini juga ada yang kalian lihat lah, jurnal apa segala macam gitu, itu tinggal kalian lihat aja, atau bisa masuk ke ODS search ini, official Dick System Search, dan itu kalian bisa lihat topik apa dan dewan PBB apa dan tanggal berapa atau tahun berapa yang berkaitan dengan topik tersebut. Tetapi jangan terlalu kebanyakan informasi. Terkadang misalkan bahkan kayak aku kebanyakan informasi malah kebanyakan ngasih contoh ke kalian, takutnya malah makin pusing, mohon maaf juga ya. Atau kalian terlalu scattered gitu loh ketika mencari suatu topik gitu. Nah, ini les untuk riset sih, belum les slide sayangnya. Bear with me ya guys, udah 1 jam 17 menit. Nah, apakah ada pertanyaan teman-teman terkait riset dan sebelum-sebelumnya tadi? Ya. Gue mau nanya. Ada lain yang tadi? Sorry, di gue agak putus. Bentar, bisa diulang dikit nggak? Kan topik gue tackling mental health in the COVID-19 era. Nah, itu topik baru kan, baru 2 tahun. Mungkin UN-nya belum ada data-datanya segala macam. Ada alternatif nggak selain itu? Oke. Pertanyaan bagus. Kalau misalkan ternyata dari UN-nya itu masih tergolong baru lah, gunakan sumber dari yang lain, yakni aku sangat menyarankan untuk international organization juga sih. Karena kalau misalkan kita menggunakan international organization itu nggak hanya kemudian kalian lebih mendapatkan perspektif tersebut secara secara di level internasional, tetapi juga dapat analisis yang lebih inklusif gitu di bagian Singapurnya, misalkan Singapore on mental health during COVID-19. Publikasi yang kayak gini, apalagi ini kan, ini ada task force-nya bahkan gitu loh ya. Dan ini dari website pemerintah nih, gov.sg. Kalau dari UN itu tidak menjadi
tidak ada patokan yang bagus, kalian gunakan yang dari pemerintah kalian. Tetapi aku sangat menyarankan kebanyakan delegates itu terlalu berfokuskan kepada penjelasan akan national policy mereka atau program nasional mereka. Oh iya, di Singapura kita udah kayak gini. Terus kenapa gitu loh? Carilah urgensinya. Makanya itu aku bilang, misalkan kalian carilah interkonektivitasnya gitu loh terhadap negara lain. Maka dari itu, kalau misalkan dari Singapura nih ada task force-nya, we think that this kinds of measure could be implemented by the other countries if they think that mental wellness or mental health is really an integral part of a prominent things in the educational sector, misalkan gitu. Kalau misalkan negara-negaranya berpikir itu penting untuk pendidikan dan untuk secara khusus pemerintah harus membuat agensi baru, ya sistem yang berada di Singapura ini bisa menjadi contoh loh teman-teman, misalkan kayak gitu. Nah, itulah yang menjadi patokan gitu. Jelaskan tentang patokan keberhasilan dari Singapura ini tadi yang berasal dari website pemerintah, dan kemudian jelaskan juga kenapa UN ini belum ada loh yang soal mental health secara khusus gitu misalkan. Tapi sepengetahuanku ada sih bahkan yang untuk mental health ya, dari WHO, UNICEF, dan UNESCO bahkan. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada ya kayak gitu tadi, tekankan kenapa national action kalian itu harus diinternasionalisasikan atau harus dijadikan universal universal standard lah gitu lah. Patokannya aja ya. Kalian tahu UNCLOS nggak? Nih, peraturan PBB atau terkait tentang laut lah. Peraturan ini awalnya diadopsi salah satunya dari peraturan Indonesia loh, gitu, jangan salah. Nah, logika yang sama kemudian kenapa yang soal Singapore mental health tadi, program Singapura kan ada nih sekian. Ya, itu dijadikan patokan. Apakah bisa? Oh, tentu bisa. Indonesia aja bisa kok yang kayak gini. Patokan untuk United Nations Convention on the Law of the Sea. Kita menjadi pioneer gitu bahasanya, atau perumus juga terkait peraturan internasional yang berkaitan dengan laut gitu. Yang dimana peraturan ini didasarkan pada, kalau kalian baca sejarah apalagi yang anak IPS, kalau kalian ingat deklarasi Juanda. Nah, dari deklarasi Juanda itu jadi salah satu rujukan lah gitu loh untuk pembentukan hukum internasional yang baru. Nah, maaf agak kepanjangan lagi. Gimana Peter, paham logikanya nggak? Paham kok. Oke. Jadi jangan takut ya untuk menggunakan data selain dari UN tadi, tapi sangat disarankan juga untuk dari government kayak gini. Dari government atau menggunakan jurnal ya silakan lah. Tapi kalau di bagian jurnal itu jangan kebanyakan menurutku, karena analisis akademik dan analisis untuk MUN atau dunia nyata itu terkadang menjadi perdebatan gitu. Seperti itu sih. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Aku mau nanya deh. Sebenarnya kayak batasan untuk research ini yang dianggap udah cukup gitu, sebenarnya yang kayak gimana sih? Ya, ini Soalnya kan kayak tadi dibilang jangan terlalu banyak information gitu kan, tapi kayak bingung batasannya gimana. Pertanyaan susah, yang bahkan kalau orang membuat skripsi pun juga bisa jadi bingung nih. Jadi batasannya itu bisa kalian lihat di sebentar ya. Aku buka study guide ya, cari study guide bentar. Oke. Sambil menjelaskan, pada intinya kalau untuk batasan itu bisa kalian lihat di study guide itu tersendiri. Misalkan ini study guideku yang membahas soal assuring the quality and accessibility of education in rural areas. Ini
topik yang sebenarnya susah karena permasalahan pendidikan di rural areas itu atau daerah pedesaan itu nggak hanya pas masa pandemi aja kan. Bayangkan topik ini diangkat secara khusus dari permasalahan sebelum pandemi yang Indonesia aja pendidikan di desanya aja terkadang masih bobrok gitu loh. Sekarang ditambah lagi dengan faktor pandemi gitu. Kita membatasinya mau gimana? Kita ngelihat dari Karmas. Ada namanya Karmas ya. Nah, question a resolution must answer. Pertanyaan-pertanyaan pedoman gitu loh. Misalkan, how can UNESCO and member state could still deliver quality education during the pandemic despite the aforementioned problem? Misalkan ada soal permasalahan soal aksesibilitas dan kualitasnya gitu. Dan termasuk soal budget. Kalau ternyata riset teman-teman sudah bisa menjawab pertanyaan nomor 2 misalkan ya, anggaplah pertanyaannya cuma satu aja, berarti sudah cukup gitu. Dengan walaupun tricky ya, dengan kemudian cukup itu harus nge-insure 5W1H-nya kayak gitu, 5W1H-nya, dan nanti ada 5W1H-nya dengan hal-hal yang mencakup seenggaknya inilah, ini sih aku bilangnya yang penting nih, dari nomor 2 sampai nomor 7 sebenarnya. Kalian udah berhasil melihat background of the topiknya sampai ke solusinya itu secara 5W1H-nya. Misalkan tahu cara melakukan monitoringnya, jangka waktunya mau seberapa lama, yang mendanai siapa, yang melakukan siapa, mengapa harus dilakukan saat itu juga, atau mengapa harus itu dipikirkan oleh negara saat itu juga. Kalau kalian sudah meyakini hal itu sudah terjawab, berarti itulah batasannya gitu. Dan kembali lagi, patokan utamanya bisa jadi dari Karmas ini. Patokan lain, kalau study guide ada isinya kayak gini, misalkan kan ini udah masalah problem discussions. Nah, ini berarti inilah scope yang akan dibahas. Yang kemudian Cher udah notice dan itu menjadi permasalahan gitu loh. Contoh yang udah di highlight di sini. Nah, itu bisa menjadi patokan kira-kira teman-teman udah nge-cover itu nggak dalam riset teman-teman. Nah, kayak gini. Nomor 1, infrastructure. Berarti infrastructure itu harus masuk ke dalam riset teman-teman gitu. Yang kedua, misalkan high degree of poverty in rural communities. Nah, itu yang harus di-insure oleh teman-teman. Masalah banyak atau enggaknya memang terkadang itu subjektif, tetapi bisa inilah patokan-patokan yang bisa aku kasih ke teman-teman untuk tahu batasan lah. Mudahan ya. Oke. Gimana? Atau masih bingung? Kalau misalkan masih bingung nggak apa-apa, ntar aku coba cari data lagi gitu loh, kira-kira yang enaknya kayak gimana untuk seorang delegate. Oh, enggak, udah cukup. Thank you, Kak. Oke. Ada lagi teman-teman sebelum kita lanjut ke sini? Gak ada? Oke. Jangan hanya counter specific research-nya. Kalian itu udah ngapain aja? Misalkan tadi, kita baru tahu Singapura ada task force-nya untuk mental health. Sekarang, kalian juga harus ngelihat council specific research-nya. Apakah kemudian, kalau kontrak kalian udah ada, apakah dari program nasional kalian itu ternyata itu berdasarkan council? Atau justru sebaliknya gitu. Council ini udah ada karena terinspirasi dari program nasional kalian. Itu harus diperhatikan karena biar nggak redundant. Misalkan kita nyari UN Group of Expert gitu on mental health misalkan. Nah, ini kan ada nih United Nations Expert Group Meeting on Mental Well-being. Apakah Singapura tadi itu menjadi satu-satunya? Ternyata enggak, guys. Nah, nih buktinya aja udah ada
meetingnya dan bahkan expert grupnya, suatu grup yang di-establish oleh negara-negara yang isinya expert terpilih gitu loh. Nah, dari OHCHR atau Office of High Commissioner on Human Rights itu ada special rapporternya lagi, on the right to physical and mental health. Dari WHO ada tersendiri. Nah, berarti ternyata banyak gitu loh. Nah, itu kemudian harus disesuaikan. Council kalian apa? Kalau misalkan council kalian kayak human rights related gitu, UNHRC, Stockholm gitu, kalian bisa memakai misalkan yang special rapporteur ini, karena mereka biasanya mengadvokasikan soal mental health itu dan melakukan monitoring spesifik terkait pemenuhan haknya gitu misalkan. Sedangkan untuk WHO mungkin akan lebih medical related gitu. Mereka nge-insure mental health ini apakah medical personnel yang dapat membantu mental health itu udah cukup di suatu negara. Misalkan jumlah psikiater atau jumlah psikolog mungkin gitu untuk membantu perkembangan mental health di suatu negara misalkan ya. Itu yang bisa menjadi hal penting guys. Barulah kalian ngeliat lagi topik spesifik research-nya gitu. SWOT-nya apa? Ingat ya, SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan threat-nya. Dan kemudian RL, kalau misalkan kalian nggak tahu RL itu ini, argumentasi. Kenapa misalkan mental health itu penting? Dan kemudian harus diiringi dengan solusi mereka. Kenapa solusi kalian itu bagus gitu? Diikuti dengan reasoning. Reasoningnya adalah melalui data dan fakta. Oh, karena tingkat keberhasilan dari task force di Singapura tadi adalah gini nih, misalkan gitu. Itu yang menjadi reasoningnya. Argumentasinya adalah negara-negara harus membuat mental health task force misalkan gitu. Dengan examples-nya membuktikan lagi, ditambah lagi Singapore task force tadi gitu loh. Dan kemudian Singapore task force berhasil ketika masa COVID-19 membantu sekian banyak orang misalkan. Barulah link back ini seperti menyimpulkan di antara tiga ini itu ternyata menjadi hal yang berkesinambungan satu sama lain, dan argumentasi yang aku sampaikan sebagai delegates itu ternyata beneran menjadi permasalahan yang nyata, dan solusi yang aku sampaikan bisa menjawab permasalahan itu kayak gitu. Play your keyword game whenever you are researching on the net. Hati-hati ketika melakukan riset di ini ya, di internet. Kalian harus pintar sebenarnya tuh ini sih. 1,5 jam, oke, 3 menit aku kelarin ya. Nih, OSINT based research. OSINT itu cara melakukan riset berbasiskan OSINT itu kayak gimana sih? Ada teman-teman yang pernah melakukan riset seperti ini nggak? Silakan angkat tangan. Mungkin ada yang ingin sharing gitu. Nggak ada? Nah, itu teman-teman bisa cari ya. OSINT ini bisa menjadi patokan juga untuk riset secara umum gitu loh. Mana tadi? Nah, sumber data OSINT. Hilangkan yang terorisnya. Dari media, dari news, Nah, ini. Hilangkan yang teroris deliverable-nya. Fokus ke internet, dari website atau forum, dari sosial media. Itu jadi prioritas terakhir, tapi yang paling gede itu ini aja lah, reports. Baru artikel, baru media. Karena media itu bias, artikel itu cenderung lebih objektif, tetapi terkadang dilemanya dunia pendidikan adalah kebanyakan analisis ilmiah itu tidak menjawab permasalahan dunia nyata. Kayak gitu sih. Mungkin teman-teman yang kuliah bisa relate sedikit lah gitu. Memang susahnya terkadang seperti itu. Dan teruslah kalau mencari keyword itu jangan anggaplah permasalahan soal teroris gitu. Carilah keyword yang beneran teroris in the international level. Karena kalau misalkan kalian misalkan menggunakan bahasa Indonesia, entar hasil yang berkaitan dengan teroris yang muncul tuh entar kayak apa dari Indonesia gitu loh, soal jamaah Islamiyah gitu,
atau teroris di Papua gitu kan udah termasuk grup teroris gitu loh, yang akhirnya terlalu berfokuskan kepada media-media Indonesia, terutama kalau misalkan kalian nih berbasiskan Indonesia banget nih risetnya gitu loh. Hati-hati, kalian harus pintar memilih cara untuk melakukan riset tersebut. Dan cukup sampai situ aja sih teman-teman, dan bisa screenshot ini sebagai bukti attendance nantinya. Recording stopped. Dan aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri dan boleh meninggalkan meeting ini? Aku mau nanya terakhir boleh nggak? Mau nggak terakhir pun juga nggak apa-apa sebenarnya. Iya, nah, ini sih Kak, sebenarnya aku masih bingung kayak research yang buat MUN ini sama researchnya business case dan lain-lainnya kan, kalau itu kan lebih ke arah framework. Kalau di MUN tuh sebenarnya kita juga kayak pakai framework or something like that, terus lain SWOT gitu-gitu nggak sih Kak? Kalau yang untuk SWOT, SWOT dan framework itu tetap memakai. Jadi aku contohkan ya di konteks ekonomi ini ya. Misalkan konteks ekonomi, education terus dalam konteks ekonominya tuh berarti soal funding ya. Kalian menggunakan pengetahuan berbasiskan ekonomi itu sangat dibolehkan gitu loh, apalagi kalau ternyata kalian memikirkan mekanisme tersebut itu benar gitu. Sebagai salah satu contoh, maaf nih kalau misalkan topiknya agak berat, mohon maaf banget teman-teman ya. Public-private partnership antara pemerintah dan private sector, PPPP. Fundingnya itu bisa dilakukan oleh private partnership dan public, dan dari public itu yang akan melakukan rencananya. Jadi logika berpikirnya adalah seperti ini yang harus teman-teman bikin gitu. Public melakukan perencanaan atau memberikan blueprint, open tender misalkan, terus private sector yang akan mendanai programnya untuk pembangunan. Terus hal-hal basic yang kita harus ensure misalkan return of investment atau return of, nih ya, ini salah satu contoh jelek kebanyakan informasi guys. Tapi aku bingung lagi mencontohkan yang bagusnya kayak gimana. Return of investment atau return of asset terhadap private sector harus di-insure misalkan gitu. Return of investment itu simpelnya kayak gimana sih? Keuntungan. Nah, tapi keuntungan ini nggak hanya berkaitan dengan financial, tetapi juga ada non financial. Misalkan tadi pemerintah punya rencana nih untuk membangun sekolah di daerah pedesaan gitu, pedesaan di Indonesia Timur. Pemerintah punya rencananya dan punya blueprintnya. Pemerintah akan open tender misalkan, kira-kira apakah ada nih private sector yang mau diajak kerjasama untuk mereka mendanai programnya ini untuk pembangunan gitu. Pemerintah akan nge-insure kira-kira return of investment-nya itu atau return of assets-nya itu dari private sector itu kayak gimana. Sebagai salah satu contoh, misalkan kalau private sector itu mau mendanai program pembangunan sekolah misalkan nih, pembangunan sekolah ini private sector akan dimudahkan perpajakannya gitu, akan ada proses ease of business misalkan, dikasih ada ease of business gitu, corporate tax-nya dikurangin, anggaplah kita simplifikasikan seperti itu. Nah ini kan bentuk keuntungan juga lah anggapannya gitu loh. Dan pemerintah itu nggak mesti mengeluarkan dana mereka secara tidak langsung, secara langsung gitu loh untuk murni membangun sekolah tersebut. Gunakan saja dana dari yang dimiliki dari private sector. Nah inti dari ini itu apa adalah
framework atau bahkan mekanisme yang bisa sespesifik ini itu bisa masuk ke dalam MUN. Sekarang masalahnya adalah teman-teman lumayan menotis enggak sih dengan mekanisme seperti ini, dan apakah solusi teman-teman itu berdasarkan cara tersebut sudah memenuhi kriteria standar pribadi mereka gitu loh, misalkan gitu. Walaupun itu memang sangat susah untuk ditentukan apakah ini tuh sudah cukup nggak sih, karena kembali lagi tidak semua chair itu sama gitu loh, intinya sih gitu. Aku bahkan punya personality sharing styleku sendiri gitu loh misalkan. Nah kayak gitu sih. Nah mohon maaf nih, agak panjang ya, tapi pada intinya framework itu kalian harus cari tahu mekanismenya kayak gimana, tergantung topik. Karena kalau misalkan kita ngebahas framework itu secara general akan susah, karena biasanya memang harus kita tahu dulu topiknya apa gitu sih. Oke Kak, kebayang. Berarti kayak emang framework itu dipakainya saat topiknya pas gitu ya. Ya, Tapi biasa kalau di MUN tuh kebanyakan kayak framework gini lebih banyak pas lagi topiknya ke arah akademik gini ya Kak, atau gimana biasanya? Enggak juga. Kamu sebut topik random aja, mungkin aku bisa kasih salah satu framework kayak gitu lah. Kayak yang harus dicontohin, misalkan misalkan in lingkungan gitu, transfer of technology itu bisa menjadi salah satu framework tau. Dan itu frameworknya nggak segampang kayak tinggal transfer teknologi aja misalkan gitu, kayak gitu. Oh kebayang sih Kak, thank you Kak. Nah untuk teman-teman lainnya, kalau misalkan bingung nih soal framework atau solution nih, sebagai salah satu contoh aja, ntar kan kita ada simulasi dan masih ada pertemuan ketiga, dan bahkan aku ada rencana untuk menambahkan ada kelas tambahan gitulah untuk dapat berdiskusi. Aku pengen kalau misalkan ada teman-teman yang ingin melakukan riset, entah itu untuk persiapan mereka MUN atau sekedar pengen riset dan kita berdiskusi secara komprehensif untuk ngebahas teman-teman bagaimana membuat suatu kebijakan, itu nanti bisa banget. Jadi tenang aja, kesempatannya nggak hanya hari ini aja kok ya, jadi masih banyak waktunya, masih ada kayak 3 kali kesempatan lah gitu. Ada lagi pertanyaan? Gue mau nanya kok. Oke, gimana Peter? Kalau di UN itu kan tujuan utamanya tuh buat mencapai suatu tujuan yang diterima semua negaranya atau delegatesnya kan. Nah, resolusinya apa aja sih yang diterima? Kayak nge-ban aturan, buat aturan, terus yang mengimplementasikan yang udah dilakukan negara kita ke internasional, terus apa lagi sih kok? Oke. Aku perlu menegaskan lagi aja, kalau untuk topik yang lebih terkesan low political kayak mental health tadi, yang menjadi tantangan itu adalah masing-masing negara akan mempunyai pendekatannya masing-masing kan. Singapura kayak gimana, Indonesia kayak gimana gitu. Terkadang susah untuk mencari jalan tengah untuk memprioritaskan kira-kira program siapa sih yang lebih baik gitu. Dan oleh karena itu sebenarnya nggak mesti untuk semua orang. Nah ini aku perlu menekankan, aku agak lumayan meticulous selalu dengan penggunaan kata, karena kamu bilang tadi semua gitu, nggak mesti semua. Tapi kalau misalkan sudah 2/3, misalkan dari 10 orang ada 8 orang yang sudah mendukung kamu, itu udah pertanda bagus. Kayak gitu aja lah patokannya gitu. Dan ketika kita ngebahas UN, kalian ngelihat nih solusinya itu ternyata nggak bagus-bagus amat. Terkadang ada prinsip yang seperti ini, lebih baik ada daripada tidak ada sama sekali. Lebih baik ada peraturan lah, seenggaknya ada peraturan general daripada tidak ada peraturan sama sekali gitu loh. Dan juga ketika bernegosiasi, bargaining point, ingat, aku memberikan apa untuk mendapatkan apa. Sama jangan oke. Lebih baik tidak mendapatkan apa-apa daripada mendapatkan kerugian. Nah, ini kalau konteksnya negosiasi antar negara ya. Lebih baik tidak mendapatkan apa-apa daripada mendapatkan kerugian. Sama juga, ini penting sih.
ketika diskon nih, kalian sering nggak sih lihat diskon yang kayak 120.000 dicoret jadi 99.000 gitu misalkan. Itu kan trik marketing kan, kayak wih akhirnya ada diskon nih. Itu sama ketika kalian bernegosiasi. Tujuan asli kalian sebutlah ada 5, sebutlah ada 2, tetapi ketika bernegosiasi bernegosiasi tekankan lebih dari 2 tidak apa-apa. Nah, ini terkadang ini bisa jadi misleading sih, tapi ini makanya coba aku elaborasi. Ketika kalian punya nih tujuan asli kalian tuh ada 1 atau 2 gitu loh. Ketika kalian bernegosiasi, sebutkanlah, anggaplah, tambahin aja kayak misalkan, oh ternyata keinginan kalian tuh ada 5 gitu loh. Jadi ketika bernegosiasi ke orang misalkan, Peter, aku punya 5 permintaan nih, terus Peter punya 5 permintaan juga. Tapi permintaan 345 dan permintaan 345-nya Peter sama 345-nya aku ternyata tidak bersesuaian gitu loh. Bertentangan satu sama lain. Terus kayak akhirnya, oke, aku akan menurunkan permintaanku jadi permintaan 1-2 aja. Peter menurunkan permintaannya jadi 1-2 aja gitu. Apakah kemudian aku mendapatkan kerugian karena menurunkan permintaanku? Enggak, karena kan tujuan asliku tadi tetap ada 2 gitu loh, yang 1-2-nya tadi. Jadi itu terkesan kayak, Huspi sudah menurunkan permintaannya dari 5 ke 2 nih, berarti negosiasiku berhasil. Membuat orang merasa seperti itu adalah hal yang bagus ketika bernegosiasi. Padahal dalam hati kita kayak, ya tujuan kita sebenarnya udah tercapai nih, walaupun kita mengurangi kayak gitu. Nah, itu sih. Gimana Peter? Ada lumayan mendapatkan pencerahan mungkin? Udah ngerti kok. Oke, mantap. Mohon maaf lagi ya teman-teman atas penjelasanku atau ngomongku yang terlalu cepat. Teman-teman yang lain? Udah 1 jam 46 menit nih. Going once, going twice. Kalau misalkan nggak ada, oke, kita akhiri. Selamat malam teman-teman semuanya. Stay safe, stay healthy. Mohon maaf lagi kalau misalkan aku bacot banget. Kalau misalkan ada butuh bantuan apa-apa, reach me out to the WhatsApp group atau personal. Aku akan sangat senang membantu kalian semua dan selamat malam. Boleh lihat ya. Thank you. Thank you kok. Thank you, Pak. Thank you.